Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 10, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa melihat, bisa mengikuti pembelajaran secara online. Dan ini adalah salah satu ikhtiar kita agar senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh, ikhtiar kita agar menghilangkan kebodohan, niatan kita untuk menghilangkan kebodohan, dan ikhtiar kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan belajar mengetahui ilmu Allah, ilmu agama, baik ilmu agama maupun ilmu umum, karena seluruhnya itu adalah ilmu Allah. Inna ilmu indallah, bahwa seluruh ilmu itu adalah milik Allah, baik itu ilmu umum, ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu matematika, itu adalah ilmu Allah. Allah telah memberikan kepada kita akal dan hati untuk mencerna ilmu agama, akal untuk menelaah pembelajaran ayat-ayat kauniyah Allah, agar senantiasa kita selalu bersyukur dengan ketika kita mengetahui ilmu pengetahuan, kita selalu bersyukur bahwa Allah telah menitipkan akal kita, dan marilah kita sama-sama menggunakan akal pikiran kita. Anak-anak sekalian, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Yang pertama, mari kita niatkan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat di hari ini, di hari esok, maupun di yaumul kiamat. Anak-anak sekalian, yang kedua, niatan yang kedua yaitu agar bangsa kita yang pada hari ini telah terjadi beberapa peristiwa besar atau peristiwa yang bencana yang hari ini sampai hari ini belum bisa ditangani, kita niatkan suratul Fatihah yang kedua. Mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi kita, lindungi guru-guru kita, di guru-guru SMK PGRI, adik-adik kita, orang tua kita, ayah, ibu, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Allah lindungi dan Allah segera angkat bencana ini. Allah segera, bangsa kita segera bangkit dan mampu menangani peristiwa COVID-19 ini. Anak-anak, senantiasa Allah lindungi semuanya, ya, orang muslim, baik itu orang muslim maupun orang yang ada di negara kita tercinta ini. Oleh karena itu, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, kemarin kita membahas berkenaan dengan strategi dakwah Rasulullah SAW. Kita meneladani tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Apa yang melandasi Rasulullah SAW dakwah di Mekah? Yang pertama, kita sama-sama mengetahui, bahkan dari segi sejarah pun orang ahli sejarah mengatakan bahwa bangsa Arab ini termasuk bangsa yang tidak jauh dari kebaikan. Artinya banyak keburukan ketika kita pandang pada hari ini, itu sangat jauh sekali. Dahulu di orang Arab ini adalah
termasuk orang yang semi barbar, artinya wilayah atau geografi orang Arab, orang bangsa Arab ini adalah orang yang suka dengan berperang antara suku, itu saling berperang. Kedua, bahkan ada beberapa budaya yang sangat tidak baik, artinya ketika seorang istri terus ditinggal oleh suaminya, salah satunya ya, ditinggal oleh suaminya, itu istri tersebut bisa diwariskan kepada anaknya ya. Itu yang menjadi salah satu keburukan budaya pada masa itu. Kedua, ada juga peristiwa tentang ketika seorang perawan atau seorang gadis itu bisa melakukan atau bersetubuh dengan siapapun, nanti setelah dia hamil baru dia bisa memilih dari atau dari yang pernah bersetubuh dengannya. Artinya tidak ada ikatan nikah pada saat itu. Artinya kalau kan pada hari ini dikategorikan sebagai zina. Nah, anak-anak sekalian, itu yang salah satu melandasi perjuangan Rasulullah SAW ketika melihat fenomena yang ada di Mekah, di Madinah, di Mekah pada saat itu, di orang-orang bangsa Arab, yang akhirnya Rasulullah menyendiri di Gua Hira dan mendapatkan wahyu dari Allah, dan dari situlah dimulainya dakwah, baik itu secara sembunyi-sembunyi, ya, dimulai dari keluarganya yang kemarin kita sudah bahas, yang selanjutnya disuruhkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Dampak dari dakwah secara terang-terangan ini, akhirnya kaum Quraisy, kafir Quraisy ini sangat membenci Rasulullah, ya. Sangat membenci Rasulullah. Terlebih ketika faktornya yaitu ketika paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, itu meninggal dunia. Artinya Abu Thalib ini adalah orang yang membackup Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah. Meskipun Abu Thalib pun belum sempat mengatakan la ilaha illallah. Artinya Abu Thalib ini adalah salah satu pembesar atau pemuka Islam, ya. Pemuka Mekah pada saat itu. Nah, orang-orang ini, terus kedua meninggalnya Siti Khadijah. Yang pertama tadi ada meninggalnya Abu Thalib, ini yang mendasari terjadinya hijrah. Abu Thalib ini adalah salah satu pemuka Mekah pada saat itu yang berpengaruh. Terus Siti Khadijah ini atau istri Rasulullah adalah salah satu yang membackup dari segi ekonomi ketika berdakwah. Nah, ketika kedua ini wafat, Rasulullah mengalami ada beberapa pemboikotan, boikot, banyak peristiwa besar yang akhirnya memboikot itu mundur dari orang-orang Abu Thalib yang mundur, akhirnya menyerang Rasulullah, ya. Bahkan ada menginginkan agar Rasulullah itu dibunuh, sembara yang kemarin itu. Artinya salah satunya adalah melarang perdagangan antara orang-orang pengikut Rasulullah dengan orang Quraisy, terus melarang keras
bergaul dengan orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Tapi ini orang Muslim itu sangat dibenci, orang Muslim itu sangat diisolasi pada masa itu. Nah, hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya hijrah. Faktor yang kedua adalah ada sahabat dari Yasrib, sahabat dari Yasrib pada tahun 600, ada tahun 621 Masehi, ada 13 sahabat, dari Yasrib menyatakan untuk Islam atau untuk memeluk Islam, menemui Rasulullah. Ada 13 sahabat Yasrib pada saat itu di Bukit Aqabah, atau sering disebut adalah perjanjian Aqabah. Pada masa itu mereka berikrar memeluk Islam. Terus tahun berikutnya, tahun haji berikutnya, itu pada tahun 600, pada tahun 622, mohon maaf agak kurang jelas, pada tahun 622 ini ada sebanyak 73 orang dari Yasrib. Ada 73 dari Yasrib yang menginginkan, yang membackup Rasulullah SAW agar hijrah, ya, dan akan membackup sebagaimana berdakwah di Yasrib. Ini yang menjadi latar belakang terjadinya hijrah pada masa itu. Jadi 73 orang ini itu tidak lain dari suku Aus dan dari suku Hazraj. Nanti bisa dibuka di halaman 230, nanti kalian bisa baca. Jadi itu yang menjadi salah satu latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berhijrah. Jadi dari situlah awal mula Rasulullah SAW hijrah ke Madinah untuk melanjutkan dakwanya. Strategi ini menjadi salah satu strategi besar. Artinya ketika di Mekah, di rumahnya itu sudah tidak mampu lagi, tidak bisa untuk mengembangkan ajaran Islam, akhirnya mengembangkan di luar, di Madinah itu. Salah satunya adalah dakwah, salah satunya adalah pertama ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, yaitu beliau mendirikan masjid. Yang pertama itu dakwah Rasulullah SAW itu mendirikan masjid. Jadi yang pertama itu ada mendirikan masjid. Ketika sampai Rasulullah SAW mendirikan masjid, dan masjid ini, guna dari masjid ini itu baik bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tapi di masjid itu pun digunakan sebagai sarana pembelajaran. Digunakan sebagai musyawarah ketika ada perdebatan, ada sengketa dan sebagainya. Nah, ini salah satu sebenarnya fungsi masjid pada saat itu. Jadi masjid itu di masa Rasulullah bukan hanya sebagai ritual keagamaan, bukan hanya sebagai sholat, tapi juga dilakukan sebagai sarana pembelajaran, sarana musyawarah. Ya. Yang kedua, dakwah ketika di Madinah itu melakukan adanya perjanjian.
adanya perjanjian antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Ya, kaum Ansor ini adalah kaum yang menolong Rasulullah, menolong yang orang Madinah, yang menolong orang-orang Muhajir. Dan orang Muhajirin ini adalah orang-orang yang hijrah. Ingat, kaum Ansor itu adalah sekelompok Muslim yang ada di Madinah, sedangkan kaum Muhajirin adalah orang yang ikut hijrah. Jadi tahun pertama hijrah di kota Madinah, kaum Muhajirin dengan Ansor perjanjiannya adalah satu umat, sama-sama umat Islam. Jadi sama-sama umat Islam, dan kaum Muhajirin harus bekerja sama dengan kaum Ansor. Artinya mensaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Lantas ketika ada perselisihan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, maka perkara selanjutnya itu adalah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kedua, adanya perjanjian mensaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, persaudaraan. Yang ketiga itu adanya Piagam Madinah. Salah satu kejadian besar di Madinah pada masa itu adanya Piagam Madinah. Artinya meskipun di Madinah itu kaum di Madinah, orang-orang Madinah itu heterogen, artinya banyak, bukan hanya satu agama. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Jadi meskipun orang Yahudi, orang Nasrani itu sama-sama hidup rukun di sana. Nah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian antara umat Muslim dengan umat Yahudi dan Nasrani. Salah satunya adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah ini salah satu isinya yaitu adalah umat Yahudi dengan umat Islam bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Artinya lakum dinukum waliyati, sama-sama silakan melakukan ibadah masing-masing. Yang kedua adalah umat Yahudi dan umat Islam harus saling bekerja sama dalam bidang keamanan. Artinya sama-sama melindungi Madinah, Yasrib. Seperti itu. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah adalah yang pertama membangun masjid, sarana masjid yang dilakukan untuk bukan hanya sebatas seremoni keagamaan, bukan hanya sebatas untuk ibadah, tapi dilakukan untuk musyawarah. Jadi masjid itu ada serambi masjid itu dilakukan untuk musyawarah, dilakukan untuk madrasah, untuk belajar menulis Arab dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus yang kedua yaitu dipersatukan antara kaum Muhajirin, orang-orang Mekah yang datang ke Madinah untuk menjadikan satu saudara. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, sama orang-orang mukmin, sesama umat Islam itu adalah ikhwatun, adalah saudara. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW memberikan, ini yang menjadi salah satu acuan kenapa meskipun di Indonesia meskipun banyak orang yang non-muslim, tapi harus saling satu bahu membahu, harus saling membangun negara. Nah,
ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada Piagam Madinah. Ya, jadi bukan bid'ah. Tata negara yang kita lakukan pada hari ini, Indonesia pada hari ini, itu bukanlah sesuatu yang baru, bukan. Tapi Rasulullah SAW pun pernah melakukan itu, ya, mempersaudarakan semua dalam satu lingkungan Madinah, Yasrib, atau sama halnya bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara. Mari kita sama-sama membangun negara ini. Artinya sama-sama membangun dan mempertahankan negara. Dan itu adalah menjadi salah satu tugas orang mukmin juga. Ya. Jadi itu salah satu peran Rasulullah SAW ketika dakwah di Madinah. Ya. Terus ada juga perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dan banyak lagi. Ada perjanjian Hudaybiyah dan dakwah-dakwah yang lainnya. Salah satunya juga ketika terjadinya perang, ya, ini masalah perang pun, itu adalah ketika benar-benar umat Islam itu diancam, baru terjadilah perang pada masa itu. Seperti perang Badar atau perang Uhud dan sebagainya, itu terjadi ketika Islam benar-benar diancam. Negara Indonesia ketika benar-benar diancam, maka yang terjadi ya perang, itu mau tidak mau, seperti itu. Bukan berarti kita yang mengadakan perang, kita yang menyerang, tidak. Seperti itu sampai pada Fathul Mekah sekalipun. Fathul Mekah ini adalah terjadi bukan Islam itu menyerang, tapi latar belakang yang melatar belakangi Fathul Mekah itu adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah dengan diserangnya Bani Khuza'ah. Jadi Bani Khuza'ah ini adalah yang sekutu Islam, ya, oleh orang-orang Quraisy. Ya, itulah dimana akhirnya pada Fathul Mekah itu, pembukaan Mekah itu yang akhirnya dimenangkan oleh Islam tanpa ada perlawanan. Fathul Mekah itu, dan akhirnya Rasul bisa masuk ke Mekah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah. Anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin nanti kalian bisa merangkum, bisa mencatat apa sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah. Yang pertama itu nanti ditulis, ya. Yang pertama yaitu adalah apa sebab atau latar belakang Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang kedua apa yang melatar belakangi terjadinya Fathul Mekah. Jadi yang pertama itu adalah apa yang melatar belakangi sebab-sebab, yang melatar belakang itu sebab-sebab terjadinya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Terus yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi terjadinya Fathul Mekah. Nah, itu saja, cuma 2 saja dipaparkan di buku tulis kalian, tidak terlalu banyak-banyak. Kalian nanti bisa dibaca halaman 216 bisa dibaca tentang tentang dakwah Rasulullah SAW ketika di Madinah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat, tetap senantiasa di rumah, belajar dengan baik, olahraga dengan yang cukup, tidur yang cukup,
Jangan lupa sholat dan berdoa kepada Allah agar COVID-19 ini segera berlalu, ya, segera diangkat oleh Allah. Sekian, terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.